Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Anggara dari kelas 12 IPA 2 akan menyampaikan materi sejarah tentang sistem demokrasi parlementer, sejarah dan prinsip. Sistem demokrasi parlemen adalah sistem demokrasi di mana kekuasaan berasal dari legislatif yang bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen. Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer menjalankan sistem parlementer. Kepala negaranya, presiden punya hak untuk memilih Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri membentuk kabinet. Kabinet isinya partai-partai yang berkolaborasi. Pasca koalisi partai nantinya mengisi kursi di kabinet sebagai menteri. Selain kabinet, ada juga parlementer bertugas sebagai legislatif dan Perdana Menteri sebagai eksekutif. Parlementer isinya adalah wakil dari semua partai yang mempunyai hak masing-masing. Nanti parlementer bisa menurunkan Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya. Natsir 1990 sampai 1951 Masyumi. Muhammad Natsir adalah seorang polisi Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari Maret 1950 hingga April 1951. Ia adalah anggota Masyumi, partai politik Islam yang mendukung demokrasi liberal pada masa itu. Natsir dianggap sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi liberal selama masa pemerintahannya. Dengan berprogram kerja yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, menyempurnakan susunan pemerintah, peningkatan keamanan dan ketertiban, memperkuat perekonomian rakyat, membantu pembangunan perumahan dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, penyempurnaan angkatan perang, menyelesaikan masalah Irian Barat, kebijakan ekonomi sistem benteng. Prestasi yaitu masuknya Indonesia ke PBB anggota ke-60 pada 28 September 1950. Terjadinya perundingan dengan Belanda menyertai Irian Barat. Juga jatuhnya Natsir yaitu mosi Hadikusumo. Banyaknya pemberontakan, gagalnya perundingan dengan Belanda, juga gagalnya pemilu. Yes. Sukiman Masyumi 1951-1952. Sukiman Masyumi adalah salah satu tokoh yang berperan dalam sejarah demokrasi parlementer di Indonesia. Sebagai anggota Masyumi, partai politik yang aktif dalam berpolitik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, Sukiman Masyumi terlibat dalam proses pembentukan dan pengembangan sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Sistem ini melibatkan parlemen sebagai lembaga legislatif utama yang memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Meskipun demokrasi parlementer di Indonesia telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, peran Sukiman Masyumi dan partainya mencerminkan upaya awal dalam membangun fondasi demokrasi di negara ini. Begitu pula kinerja dari Masyumi adalah yaitu menjamin tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta mengutamakan organisasi alat-alat kekuatan negara. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan membalut hukum agraria sesuai kepentingan petani. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB, memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya. Mundurnya Sukiman Masyumi. Jatuhnya kabinet Sukiman disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya tersebut pemberian dari seluruh parpol atas dugaan penyelewangan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing.
Mutual Security Act atau MST AS, yaitu mengenai bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah maraknya komunisme di Indonesia. Pasca Parpol menganggap kabinet Sukiman memihak kepada Amerika dan bersekutu dengan negara Amerika. Hal ini mengakibatkan adanya mosi tidak percaya pada kabinet Sukiman dan dia mundur sebagai kepala menteri kabinet. Pilopo 1952 sampai 1953 PNI dengan berprogram kerja melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan-dewan daerah, menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Juga memperlengkap perundang-undangan pembaruan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional, menjelaskan penyelenggaraan dan mengisi otonomis daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat, juga adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh ekspor Indonesia menurun, sedangkan impor naik atau mahal. Munculnya gerakan separatisme dan sikap prososialisme yang mengancam keutuhan negara. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, konflik internal militer Angkatan Darat karena perbedaan pendapat antara Ahana Sution dan Bambang Supomo mengenai fungsi militer. Akibatnya DPRS terlibat ikut campur karena benci kepada Nasution. Adanya demonstrasi di depan Istana Presiden oleh Angkatan Darat dan rakyat, dan Ahana Sution dipecat dari jabatannya. Kemudian konflik ini makin panas antara pendukung Nasution dan Bambang Supomo. Asal-usul akar sistem ini dapat ditelusuri kembali ke Inggris pada abad pertengahan, di mana kekuasaan raja terbatas. Oleh perkembangan sistem ini terjadi seiring dengan evaluasi konsep-konsep demokrasi dan representasi politik. Perkembangan di Inggris. Parlemen Inggris, terutama sebuah revolusi Inggris pada abad ke-17, mengalami pertumbuhan kekuatan yang sangat signifikan. Pembentukan pemerintah kabinet dan sistem dua partai, Whig dan Tory, menjadi ciri khas sistem ini pengaruh di negara-negara lain. Model parlementer Inggris menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di seluruh dunia, terutama selama periode kolonialisasi dan implementasi Eropa. Karakteristik utama: pemisahan kekuasaan. Meskipun kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen, terdapat pemisahan fungsi antara badan legislatif dan eksekutif. Kabinet dengan dipimpin oleh Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Anggota kabinet biasanya dipilih dari partai mayoritas di parlemen. Ketidakpercayaan konstruktif: Perdana Menteri harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. Jika tidak, mereka dapat digantikan melalui pemungutan suara. Tidak kepercayaan konstruktif: biparti atau multipartif selama ini dapat dijalankan dalam kerangka para tunggal, dua partai atau multipartai, tergantung pada struktur politik negara tersebut. Contoh-contoh sistem demokrasi parlementer. Inggris salah satu contoh tertua paling terkenal dari sistem ini, dengan parlemen Westminster sebagai badan legislatif utama. Kanada, Australia, dan Selandia Baru, negara-negara persekerumunan lainnya yang mengadopsi model parlementer berdasarkan sistem Britania Raya.
Jerman, Prancis, dan Italia, negara-negara Eropa yang memiliki sistem parlementer dengan karakteristik yang berbeda-beda seperti koalisi multipartai. Tantangan dan evaluasi. Sistem demokrasi parlementer terus menghadapi tantangan seperti polarisasi politik, krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, dan tekanan dari gerakan otonomis dan separatisme. Evaluasi sistem ini termasuk penyesuaian terhadap perkembangan global seperti globalisasi, teknologi informasi, dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan, sistem demokrasi parlementer sambil berkembang dan berubah seiring waktu tetap menjadi salah satu model pemerintahan yang paling banyak diadopsi di dunia. Dengan prinsip-prinsip dasarnya yang menggarisbawahi pentingnya referensi politik, akuntabilitas, dan pemisahan kekuasaan. Mungkin cukup sampai di sini materi sejarah tentang demokrasi parlementer. Saya Hari Anggara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.